لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalah-risalahnya. Apa kabar semuanya, ibu bapak sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat dan afiah. Yang sering saya ulang-ulang, Nabi itu kalau tanya kepada sahabatnya, gimana kabarmu, kaifa hal? Mereka sebagian menjawab, alhamdulillah ya Rasul, iman Islam masih Allah tetapkan dalam hati kami. Iman dan Islam masih tetapkan dalam hati kami. Kenapa langsung ke iman Islam? Karena mereka semua tahu, badiru bil a'malis salihah. Kata Nabi, segeralah engkau beramal saleh, karena ada orang yang sore beriman, pagi kafir. Ada orang yang pagi beriman, sore kafir. Maka ketika Nabi bertanya tentang keadaan, dia langsung menukik, terima kasih ya Rasul, Allah masih memberikan iman dan Islam. Itulah menunjukkan kenikmatan yang luar biasa. Tak ada karunia, tak ada nikmat yang lebih tinggi melebihi nikmat iman dan Islam. Dan karena itu kita disuruh gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karuniaku, dengan rahmatku, karunia Allah dan rahmatnya tadi tak ada yang lebih tinggi melebihi karunia Islam, karunia iman. Katakanlah dengan semua itu, maka bergembiralah, karena karunianya lah kita bisa bangun malam, karena rahmatnya lah kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah ini, di Masjid At-Taqwa ini. Kalau bukan karena karunianya, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa salat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa ini, bertemu dengan teman-teman. Bapak Ibu, kita bukan hanya salat secara fisik di Masjid At-Taqwa. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Secara hakiki, saat kita melangkahkan kaki ke masjid, saat kita melangkahkan kaki untuk belajar bersama seperti ini, maka kata Nabi, sungguh kita seperti sedang melangkah menuju surga. Hakikatnya begitu. Secara fisik kita masuk ke ruang masjid yang megah ini, tapi hakikatnya jauh lebih megah. Kita sedang menuju jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak gembira, bagaimana enggak bahagia jika kita merasakan hakikat di balik semua karunia Allah yang Allah berikan hingga subuh ini. Dan kita sedang bertemu, di mana kita berkumpul sekarang ini, bukan hanya di ruang utama Masjid At-Taqwa, tapi kata Nabi, idza marartu bi rawdatin min radil jannah farta'u. Jika engkau berjalan lalu engkau ketemu dengan taman-taman surga, maka singgahlah, maka berhentilah. Maka Nabi katakan, majlis ini bukan hanya di ruang utama Masjid At-Taqwa, kata Nabi, jika engkau berjalan ketemu dengan Masjid Ta'lim, ketemu dengan taman-taman surga. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Wahia majalis ta'lim, itulah majlis Masjid Ta'lim. Jadi masjid hari ini Allah jadikan bukan hanya ruang utama masjid, tapi Allah sudah jadikan sebagai taman surga. Jadi kita sudah menuju jalan ke surga, tapi bukan hanya menuju saja, tapi sudah ada dalam taman surga. Bagaimana kita enggak gembira, bagaimana kita enggak bahagia? Maka teruslah kita minta kepada Allah untuk bisa mengalami, untuk bisa menikmati taman surga, untuk bisa menikmati jalan-jalan surga. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai akhir kehidupan. Hatta ja'atil maut.
kita mohon kepada Allah sehat wal afiyah, seperti permintaan kita dalam duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permintaan yang itu mengikat kita semua dan kita butuhkan semua. Ya, Prof. Nasaruddin Umar pernah mengatakan hidup kita dalam 8 itu, Bapak sekalian. Ya, 8 itu Imam besar Masjid Istiqlal. Kita mohon kepada Allah dan kita butuhkan semua itu. Bukan hanya sihat. Kalau sihat itu apa? Sihat itu enak makan, enak tidur, enak jalan-jalan ke mall, enak bersama-sama. Nah, itu namanya sihat. Tapi yang kita mintakan bukan hanya sihat secara fisik, tapi afiyah. Ya Allah, Rabbi fili, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Aku banyak dosa dalam perjalanan hidupku dan aku butuh cinta kasih-Mu ya Allah. Maka ampuni aku, sayangi aku ya Allah. Wajburni, mungkin, bukan hanya mungkin, ada aib-aib dalam perjalanan hidupku ya Allah. Maka tutupi kekuranganku, tutupi aibku. Jangan Engkau buka kekuranganku, aibku, bukan hanya di dunia ya Allah, tapi sampai di akhirat. Wajburni, tutupi kekurangan-kekuranganku, cukupkan kehidupanku, cukuplah aku ridho kepada takdir-Mu ya Allah. Cukupkan itu, tutupi semua kelemahan-kelemahan di hadapan manusia maupun kelak saat kami semua berjumpa kepadamu ya Allah, di depan semua manusia, ketika keadilan semuanya ditunjukkan oleh Engkau ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah di atas derajat orang-orang saleh, bersama dengan orang-orang saleh. Dalam hati, walaupun kita malu, walaupun kita merasa tak pantas, siapa tahu Allah takdirkan. Angkat derajatku ya Allah. Kalau Engkau ridho ingin ketemu dengan Rasulullah, coba warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Engkau ridho, kami cinta, kami rindu dengan Nabi-Mu ya Allah. Kalau boleh, walaupun dengan malu dalam hati, ingin ketemu dengan Nabi-Mu, ingin ketemu dengan kekasih-Mu ya Allah, kelak di surga bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Warfa'ni, setiap duduk di antara dua sujud kita minta kepada Allah, siapapun kita, apapun kita minta warfa'ni ya Allah, angkat derajatku ya Allah bersama dengan orang-orang yang saleh. Warzuqni, kami butuh hidup ini dengan rezeki-Mu ya Allah, maka anugerahkan rezeki hingga aku tidak lagi berkeluh kesah dalam urusan dunia. Engkau cukupkan rezeki untuk kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami. Masya Allah. Wahdini, ya Allah, seringkali aku tertuju kepada jalan-jalan yang boleh jadi Engkau tidak ridha, jalan-jalan yang Engkau tidak suka, melanggar jalan-Mu, melanggar jalan Nabi-Mu. Maka dalam sujudku ya Allah, wahdini, tunjukkan kepadaku jalan yang Engkau ridhai, jalan tetap berada jalan yang Engkau cintai, jalan Nabi-Mu ya Allah. Baru wa'afini, sehatkan spiritual kami ya Allah, senangkan kami tahajud, indahkan muka ini, senangkan muka ini akrab-akrab dengan tempat sujud-Mu ya Allah. Jangan Engkau palingkan diri-Mu dariku ya Allah. Nyamankan hati kami saat kami membaca Al-Quran, tenangkan dalam duduk zikir kami ya Allah. Itulah spiritualitas Bapak Ibu, itulah afiyah, sehat hati kita, senang tahajud, senang ngaji, senang silaturahim, senang membantu orang. Hati yang dibuka seperti itu afiyah, itulah sihah, itulah afiyah. Senang dekat dengan orang-orang saleh, senang baca salawat, senang hati kita dekat dengan Allah. Tak lagi kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, tak lagi ada kecenderungan kita untuk jauh dengan Allah.
senangnya dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, dekat dengan orang-orang saleh. Itulah afiyah. Baru ditutup dengan wa'fu anni, hapus ya Allah, ada kekurangan, ada dosa, hapus. Di awal kita sudah mohon ampun, yang di ujungnya kita minta, bukan hanya Engkau ampuni ya Allah, tapi Engkau hapuskan kesalahanku. Itu bedanya ampunan dan pemaafan, Bapak Ibu. Kalau ampunan, kita diampuni oleh Allah, tapi dosa kita masih tertulis tegas, jelas. Hari ini kita melakukan ini. Sudah diampuni oleh Allah, tapi masih tertulis. Hari ini jam segini saya mencaci maki. Hari ini jam segini hati saya ngeluh iri dengan nikmat Allah yang Kau berikan kepada yang lain. Hari ini jam sekian memfitnah orang. Hari ini jam sekian marah-marah sama. Semua masih tercatat kalau ampunan. Walaupun sudah diampuni, masih tertulis. Tapi kalau maaf, hapus. Itulah kenapa antara kita kalau lebaran minta ampun atau minta maaf. Ketemu, Bapak Ibu maafkan saya, bukan ampuni dosa saya, tidak. Tapi kita minta maaf. Apa maknanya? Jika ada salah, jika pernah lidah mengucapkan menusuk hatimu teman, jika ada perilaku dalam diriku yang menyakitimu, baik sikap perilaku saya ataupun ucapan-ucapan yang pernah menyakiti hatimu sahabat, hapuslah. Itulah makna kenapa kita mengucapkan minta maaf, bukan minta ampun. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Maafkan teman. Kalau bisa jangan engkau ungkit lagi. Hari ini yuk kita saling menghapus. Yuk kita saling mengingat, melupakan semua yang sudah kita lakukan. Itu kalau kita lebaran atau mau puasa, atau dalam setiap pertemuan, maafkan saya ya sahabat, maafkan saya. Itu maknanya bukan hanya meminta maaf kepada diri kita, ingat akan dosa, tapi dosa kita diminta oleh teman kita. Kita minta kepada teman kita untuk mari sama-sama melupakan kenangan yang buruk. Bisa begitu Bapak Ibu sekalian? Bisa? Menghapus luka. Di sana ada yang teriak, memaafkan sudah Pak, tapi melupakan. Nah, memaafkan sudah, tapi untuk melupakan berat sekali Pak. Gimana? Nah itu latihan kita bersama-sama, latihan bersama-sama. Seringkali kita sudah mengatakan saya sudah memaafkan, tapi kok susah ya melupakan. Kenapa? Terlalu sakit yang pernah ia lakukan. Terlalu sakit, maka seringkali kita sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan. Itu kelemahan kita, termasuk saya, kita semuanya. Seringkali kita sudah memaafkan tapi kadang-kadang kita sulit untuk melupakan. Padahal yang diinginkan dengan kata maaf adalah menghapus luka itu, melupakan duka dan luka itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka harus gembira, karena nikmat itu dahsyat sekali Allah berikan kepada kita. Saat kita bisa bersujud di depan Allah, memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, ayo nak, kata Allah, ayo nak datang kepadaku, ayo sujud kepadaku. Coba Allah yang menginginkan kita datang. Berapa banyak orang ingin datang ke pejabat, orang ingin datang, kalau perlu pengen diundang presiden, pengen diundang oleh panglima, pengen diundang oleh pejabat-pejabat. Ini Allah sang pemilik semua, sang penguasa alam jagat raya itu panggil kita, nak datang ya nak, kamu datang, aku undang engkau. Lewat muadzin kita, aku undang engkau untuk datang kepadaku, sujud nak kepadaku. Lalu Allah bilang hayya lal farah,
Ayo datang sujud kepadaku, pasti aku akan berikan falah. Mahwal falah? Al-falah, kesentosaan. Al-falah, kesuksesan. Al-falah, kesejahteraan. Al-falah, kedamaian. Al-falah, berkah. Itulah hanya al-falah. Kalau engkau datang memenuhi panggilanku untuk sujud kepadaku, maka aku berikan kepadamu falah, kesuksesan, kebahagiaan, kesentausaan, ketentraman. Itulah falah. Bagaimana kita enggak gembira saat kita menyadari, terima kasih ya Allah, engkau pilih aku di antara sekian makhlukmu untuk bisa bersujud. Berapa banyak orang yang tak sanggup menyibakkan selimut untuk menuju panggilanmu ya Allah. Tapi diri kami termasuk di antara orang-orang yang izinkan engkau, yang engkau izinkan dengan rahmatmu. Ingat Bapak Ibu, Allah yang menghendaki kita, bukan karena kesolehan kita. Pemahaman seperti ini agar supaya kita enggak sombong. Sekalipun menjadi ahli tahajud, sekalipun menjadi ahli subuh, jangan sampai sombong, karena setan pasti akan masuk mengkilik-kilik hati kita, lalu menganggap diri kita lebih hebat dari yang lain. No, jangan sampai. Itu perangkap yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari yang lain, sekalipun kita sudah diberikan nikmat oleh hanya diberi kita Pak Bu, diberi oleh Allah, maka berbahagia tanpa harus menyombongkan diri dengan kesalahan kita. Nah, itu keren. Itu akan keren nanti di depan Allah, di depan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mari kita lanjutkan kajian kita. Hadis ke-60, kemarin terakhir kita bahas tentang hadis ke-59, masih terkait dengan ketika Allah menghendaki hambanya baik. Hadis ini dari Abi Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, apa kata Nabi? Fatahalahu qufla qalbi. Nah ini betul-betul luar biasa. Allah membuka baginya penutup hatinya. Jadi yang membuat hati kita terbuka untuk datang ke masjid, Allah. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, berarti yang berkehendak siapa? Allah. Yang buat ibu, bapak, saya datang ke at-taqwa ini adalah Allah. Yang membuat kita bangun, menyibakkan selimut kita untuk tahajud, mengambil air wudhu dan tahajud, lalu punya kemampuan untuk langkahkan kaki ke masjid ini adalah Allah. Bukan kesolehan ibu, bapak dan saya, bukan. Allah bilang kufla qalbi. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi orang baik, kata Nabi, Allah menyibakkan, Allah menutup, membuka hati, pintu-pintu penat hati itu, fatah, Allah bukanya. Coba, semua Allah yang membuka hati kita. Penutup malas itu dibuka oleh Allah. Penutup hati yang membuat kita malas itu dibuka oleh Allah. Dengan panggilan cinta tadi, datang ya nak, coba. Jadi kalau ibu bapak mendengarkan suara azan, ya Allah, Allah memanggilku. Ya Allah, Allah panggilku. Hayya 'alas shalah. Wah, itu panggilan Allah. Diawali dengan kalimat gagah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Quran? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman ketika mendengar kalimat Allah, ketika Allah disebut namanya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya Allah, bukankah itu panggilan untukku ya Allah? Coba, langsung getar. Sedang jalan-jalan bawa mobil, ada panggilan Allah. Di mana saja engkau sudah panggilku ya Allah. Coba, siapa yang membuka itu? Allah.
qufla qalbi. Kata Nabi, langsung nyingkir, ada masjid, ada musala, kita sedang jalan, ya Allah, rasanya tak nyaman kalau aku tidak salat di rumahmu, ya Allah. Itu orang dibuka hatinya oleh Allah. Dibuka itu untuk mendengar di tengah-tengah kesibukan kita. Ternyata tak ada panggilan yang lebih nyaring, tak ada panggilan yang lebih menggetarkan hatinya melebihi panggilan Allah. Semua entar ya, aku dipanggil oleh kekasihku di atas semua kekasihku. Aku malu kalau nanti saat ketemu Allah palingkan mukanya dariku lalu berkata, dulu kau panggil aku, kau nggak peduli. Coba gimana Bu? Gimana Pak? Kalau saat itu tiba, dan itu pasti tiba. Saat kita berjumpa ternyata Allah palingkan mukanya. Kenapa? Gara-gara kita dulu memalingkan muka kita saat dipanggil oleh Allah. Dia akan katakan, dulu engkau tak peduli dengan panggilanku, sekarang aku tak peduli dengan dirimu. Naudzubillah. Maka kita betul luar biasa. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, kata Nabi, qufla qalbi, fataha qufla qalbi. Allah membuka penutup hati seseorang. Penutup hati yang enggan itu dibuka oleh, disibakkan oleh Allah, maka hati kita akan mendengar itu panggilan sang kekasih. Tak ada panggilan lebih hebat, tak ada panggilan yang lebih tinggi melalui panggilanmu, ya Allah. Aku datang bersimpuh di hadapanmu. Itu kenapa Sayyidina Ali, Pak, kalau lagi datang waktunya bergemetar. Sayyidina Ali kalau dipanggil muadzinnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu gemetar. Sahabat yang di sampingnya itu melihat, ya Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau? Apa kata Sayyidina Ali? Itu panggilan. Setelah ini aku harus memimpin kalian untuk datang kepada Allah. Andaikan aku suruh memilih antara memikul beban dunia ini di pundakku dibandingkan dengan aku harus memimpin kalian untuk menuju Allah dalam sujudku hari ini, aku memilih untuk mengambil beban berat dunia ini. Coba, saking gemetarnya, saking takutnya dalam cinta, takut dalam cinta untuk menuju Allah ketika muadzin. Sahabat-sahabat sampai bilang, bagaimana kalau aku bisa mencontohmu wahai Amirul Mukminin? Mendengar muadzin saja, mendengar panggilan Allah lewat muadzin, bergemetar. Itulah ini disebut dengan wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, orang beriman itu. Kenapa? Fataha qufla qalbi, karena Allah membuka hatinya. Tak ada yang lebih tinggi melebihi cintanya ia kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Wa ja'ala fihi al-yaqin was-sidqa. Lalu Allah menjadikan dalam hatinya ketetapan yakin betul apa yang dituju adalah kebenaran. Yang menjadikan hatinya dia jalan, ini jalan yang engkau ridhai. Yang meyakini betul jalannya. Allah memberikan keyakinan dalam dirinya untuk meyakini langkah yang ia tempuh. Allah yang memberi, Bapak Ibu. Maka ia tegak, lurus. Tak peduli orang berbicara apa. Allah berikan keyakinan dahsyat. Masya Allah itu. Allah berikan keyakinan dahsyat kepada dirinya. Orang mau ngomong apa terserah, karena Allah sudah membukakan hatinya. Inilah jalan yang terbaik yang Allah tunjukkan untukku. Silahkan orang mau bicara apa, ia tidak peduli. Bahkan kemudian waja'ala qalbahu wa'ian lima salaka fi. Allah menjadikan hatinya mudah dalam jalan itu. Langkahnya dimuluskan oleh Allah, langkahnya dimudahkan oleh Allah. Kan kita sering Bapak Ibu sekalian nih,
kok enak banget gitu. Ada orang yang berbelit-belit, berliku-liku jalan, ini tidak. Kok gampang gitu loh. Dimudahkan oleh Allah. Jalan menuju yang ia inginkan cepat, tak gitu. Wa'iyan, ia memahami, salaka fi, jalan yang ia tempuh, dimudahkan terus. Tak. Ada keyakinan tentang kebenaran yang ia jalani, tetapi Allah membukakan jalan yang ia tempuh itu digampangkan tuh set. Itu kalau Allah ingin menghendaki kebaikan, tak peduli apa yang mereka lakukan. Ingat, kita ambil Umar bin Khattab, Masya Allah itu. Umar bin Khattab itu awal-awalnya Pak, cita-citanya cuma satu, apa itu? Membunuh Muhammad. Dia belum berkata Nabi Muhammad. Kenapa? Muhammad dianggap sebagai biang kerok. Muhammad dianggap sebagai biang kerok kekisruhan di masyarakat Mekah. Marah dia, ambil pedang, putar-putar di sekitar Mekah itu. Ketemu Muhammad, bunuh. Coba. Ketemu yang dicari hanya satu tujuan, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan ketemu dengan temannya, Umar, mau kemana engkau? Aku mau cari Muhammad. Untuk apa? Aku akan bunuh. Kata orang tadi, untuk apa engkau mencari Muhammad? Tahu nggak kamu? Adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Coba, ngapain kamu mencari dia? Adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Marah luar biasa. Balik arah 180 derajat menuju rumah adiknya. Ia jumpai adiknya Fatimah dengan suaminya Sa'id, ternyata sedang membaca Al-Quran. Persis tepat yang dibaca adalah surat Thaha. Ia dobrak pintunya, tendang pintu, jebol. Tahu bagaimana Umar? Tinggi, besar, gagah, kuat dengan ototnya. Kebiasaannya gulat di pasar ukas, nggak pernah ada yang berani melawan dia, saking kekarnya badan. Ia dengarkan itu, emosi luar biasa meledak ketika mendengarkan ayat-ayat dalam Thaha dibaca oleh adik iparnya dan adiknya. Saat ini tampar keras, ditampar adiknya. Seumur umur Umar itu pencinta adik, tak pernah mukul. Saking cintanya Umar kepada adiknya Fatimah, nggak pernah mukul. Kali ini tiba-tiba memukul, saking marahnya, darah di bibir, sela-sela bibir. Adiknya bilang, "Bang, silahkan engkau pukul adikmu ini, Bang. Yang tidak rebut, tidak. Yang tidak rebut, suhuf yang di tangannya." Adik iparnya ditendang kayak apa Said itu? Dia tendang, dihajar, nggak melawan. Adiknya bilang, "Bang, abang boleh bunuh sekalian adikmu ini, nggak apa-apa." Ternyata darah yang mengalir di sela-sela bibir itu membuat Umar bergetar, kaget. Tangannya hendak memukul, ternyata bertahan tangan itu. Itulah saat pembuktian doa Nabi. Dalam doanya apa yang katakan Nabi? Ya Allah, Allahumma azzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, tinggikan Islam ini dengan salah satu dari Umar. Saat itu di Mekah ada dua Umar yang sangat menonjol. Yang pertama adalah Umar bin Hisham, Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Saat bergetar tangan tidak memukul lagi, dicegah oleh siapa? Allah lewat doa Nabi. Allah hendaki ternyata bukan Abu Jahal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Umar bin Khattab. Tak jadi memukul, tangan sudah bergetar ini, lalu ingin mengambil suhuf, lembar-lembar dalam Thaha yang dibaca oleh Fatimah adiknya dan Sa'id adik iparnya. Kata Fatimah, "Tidak, Bang. Kalau abang hendak mengambil ini, abang harus bersuci terlebih dahulu. Kalau abang mau membaca ini, abang harus bersuci dulu. Abang tidak boleh pegang ini, suhuf ini, nggak boleh." Kata Fatimah.
Umar bilang, kalau begitu langsung dirubah. Ingat tadi, fataha qufla qalbi, fataha qufla qalbi. Allah membuka penutup hati Umar bin Khattab, dibuka semuanya, lalu bilang, tunjukkan aku di mana aku bisa menemui Muhammad. Kata Fatimah, mau ngapain abang? Kalau mau menyakiti, mendingan menyakiti adikmu bang. Silahkan bunuh adikmu. Jangan, aku tak akan pernah menunjukkan engkau di mana kekasihku, di mana Nabi Muhammad SAW. Tidak, Dik. Tidak, Dik. Tunjukkan di mana temanmu Muhammad. Dia belum bilang Nabi. Temanmu, tunjukkan di mana teman Muhammad. Abang tak ingin menyakiti? Tidak. Tergeraklah Sa'id dengan Fatimah sembunyi-sembunyi di tengah-tengah kerumunan massa. Bahwa Umar, orang sudah mikir, tadinya pedang terhunus sudah dimasukkan ke orang kaya. Ya, tunjukkan itu sampai ketemulah di tempat Nabi. Sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, tokoh-tokoh itu belum ada tokoh besar, yang ada adalah budak-budak, orang-orang kecil. Tentu saja selain Abu Bakar Siddiq. Ada apa Umar? Nabi sudah di dalam mengatakan, biarkan Umar masuk, nggak apa-apa. Ternyata Allah lewat Jibril sudah memberitahu. Bapak Ibu, itulah ketika Nabi katakan, fataha qufla qalbi. Ketika Allah sudah membuka hati seseorang, Umar kemudian menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Saat sebelum itu tujuannya hanya satu, membunuh Muhammad. Ketika kemudian dipanggil Rasulullah SAW, lalu ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Dia peluk, Nabi pun memeluk dia. Apa kata Umar dalam satu riwayat? Tubuhku yang kekar, tubuhku yang luar biasa, seakan seperti kapas dalam pelukan Nabi. Ternyata tubuh Nabi jauh lebih kekar, tubuh Nabi jauh lebih indah. Saat itu berbalik 180 derajat. Yang sebelum ikrar dia katakan tidak ada tujuan yang tertinggi dalam hidupnya kecuali membunuh Muhammad. Kali ini siapa yang coba menyakiti Muhammad akan berhadapan dengan Umar. Itulah yang dikatakan Nabi tadi, Bapak Ibu, fataha qulfa qalb. Ketika Allah sudah membuka penutup hati seorang, maka jalan yang ditempuh ada keyakinan kuat. As-sidq, kebenaran ditetapkan dalam hatinya. Dahsyatnya hati, kan ketika Allah sudah membalikkan hati Umar bin Khattab, tak peduli lagi sebelumnya, baru beberapa saat sebelumnya bagaimana kebencian Umar kepada Nabi Muhammad. Siapapun yang menghadangnya sikap. Siapa yang berani menghadapi Umar saat itu? Tapi kemudian berbalik ketika sudah dibuka hati Umar bin Khattab oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik, siapa yang ingin menyakiti Muhammad, Nabi Muhammad, aku sikat, aku tebas. Ingat kisah ketika lalu perintah muncul untuk hijrah, Umar pun berkeliling Mekah. Ayo, siapa yang menghalangi Umar? Siapa orang yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim? Cegat Umar. Umar mau hijrah. Coba, tak ada satupun pemuda, orang tua atau siapapun yang berani menghadapi Umar saat Umar mengikuti jejak Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah Bapak Ibu sekalian, fataha qulfa qalbah. Jika Allah sudah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, tak ada kekuatan lain, maka tetap Allah. Jangan diri. Yang hebat siapa? Allah. Yang hebat siapa? Allah. Allah yang menghendaki kita. Jalan dimudahkan, ada orangnya enak gitu, ya sudah dibuka oleh Allah. Gak bisa kita, logika kita gak kena lagi. Ya gitu. Kayak dulu anaknya Pak Sarifuddin, awalnya memang belum Allah takdirkan masuk tentara. Ketika yang kedua Allah kasih, ya sudah.
apapun jalannya, ya seperti Allah. Apapun ketetapan Allah dalam kehidupan ibu bapak dan saya, ketika Allah sebelum membukakan, tidak bisa. Maka ujung akhir tetap takdir Allah. Maka yang kita dekati siapa? Ya Allah. Allah, bukan manusia. Kita bilang kepada Allah, Allah, kita katakan, ya Allah, rubah hati orang. Jadi doanya, ya Allah, buka hati pimpinan saya, buka hati sahabat saya. Yang membuka hati ada pimpinan yang keras banget, mintanya kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, bukalah hati dia agar supaya dia lembut, black. Tetap Allah. Kita nggak bisa. Kita datang ke sana bawa apa? Ayo bawa. Belum tentu bisa meruntuhkan hati. Tapi kalau sudah Allah, selesai. Lalu waja'ala qalbahu saliman. Nah, Allah menjadikan hatinya lurus, tenang. Karena yakin betul, salim, lurus, salim, selamat. Allah jadikan hatinya selamat, yakin betul ini jalan keselamatanku. Lalu walisanahu shadiqan, lidahnya tak keluar kecuali kebenaran. Setelah itu Umar tak lagi menyampaikan yang lain kecuali kebenaran. Lidahnya walisanahu shadiqan, jujur ucapannya. Yang keluar dari lidahnya itu kejujuran, kebenaran. Hatinya salim, hatinya selamat, maka akan memerintahkan kepada lidahnya untuk berkata tidak kecuali berkata yang shadiq, yang jujur. Tidak berkata kecuali bicara tentang kebenaran. Itulah kenapa Nabi punya sifat sidik, benar. Pasti benar. Kenapa? Hatinya sudah diberikan oleh, dibongkar berapa kali? 2 kali oleh Allah. Allah bersihkan hati Rasulullah Muhammad SAW. Maka karakter Nabi adalah sidik, bicara benar, bicara jujur. Allah ketika memiliki orang kebaikan, ia akan diberikan anugerah walisanahu shadiqan, lidahnya tak berucap kecuali kebenaran. Lalu wa khaliqatahu mustaqimah, akhlaknya lurus, perilakunya enak dilihat, tak tuh, nggak neko-neko, ya, akhlak, hatinya tenang, bicaranya benar, perilakunya enak, perilakunya mustaqim, lurus, tidak mau neko-neko, tidak mau macam-macam, lurus. Istilah sekarang on the track, di atas aturan yang sudah ditetapkan. Jelas inilah aturannya. Dia nggak mau menyimpang. Ia tidak mau ngakal-ngakalin aturan-aturan, tidak. Dia tidak mau untuk bikin-bikin. Dia tidak mau untuk mencoba merubah-rubah. Dia tidak mau untuk mencoba ngakal-ngakalin peraturan-peraturan lewat pendekatan-pendekatan yang lain, tidak. Wa khalifatahu, perbuatannya, akhlaknya, perilakunya mustaqimah, lurus, sesuai dengan permintaan kita doa untuk mendapatkan hidayah, jalannya tegas lurus sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Nabi, ciri orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah wa ja'ala udunahu sami'atan wa 'ainahu basiratan. Allah menjadikan telinganya senang mendengarkan nasihat, senang mendengarkan kebaikan. Ada orang yang ngasih masukan, alhamdulillah, terima kasih nak, terima kasih sahabat, nggak sombong. Allah takdirkan ini ada masukan, ayo, senang dia. Ia senang mendengarkan nasihat orang lain, tidak menganggap dirinya paling hebat. Wa 'ainahu basirah, lalu matanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat ini baik, ini buruk. Basirah itu secara pandangan secara spiritual. Nazar, kalau nazar bahasa Arab, nazar itu melihat dengan mata fisik. Tapi kalau sudah basirah, masya Allah, orang yang diberikan basirah itu ia diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat bukan dengan masa fisik, tapi nazar, masa fisik ini. Maka kenapa Al-Quran bicaranya apa? Wujuhun,
akan ada hari di mana seorang nanti akan nadhirah, melihat wajah Allah. Maka di sini ulama nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Kalau nadhirah fisik ini, jadi kelak penghuni surga akan melihat wajah Allah secara fisik. Ini pandangan sebagian ulama tafsir. Apakah yang kita lihat nanti wajah Allah itu mata seperti ini, mata kita ini? Kalau dalam konteks bahasa, ya, nadhirah, yang kita akan melihat wajah Allah dengan mata fisik ini. Karena redaksinya bukan basirah. Kalau basirah itu pandangan spiritual. Orang yang dikehendaki oleh kebaikan oleh Allah, ainahu basirah, matanya bisa melihat di balik yang dilihat. Ini kebenaran, ini yang salah, ini kebenaran, ini tidak benar, ini benar, ini melebihi yang baik. Itulah Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah selesai masuk waktu syuruk 35 ya Pak. Sekarang sudah 40, berarti sudah waktu masuk. Jadi memang subuh kali ini lebih cepat dari yang lainnya. Jadi biasanya hampir 1 jam, sekarang hanya ya 40 kurang. Saya kira ini hari ini agar supaya tidak mengganggu kegiatan Bapak semuanya. Ada yang mau ditanya? Yang pertama, dalam riwayat memang memang ada beberapa waktu yang dilarang kita untuk at-tahrim. Nah, at-tahrim, larangan dalam Islam itu ada 2. Larangan yang menunjukkan haram. Yang pertama, larangan keras. Yang kedua, makruh, artinya tidak disukai. Tidak disukai. Untuk sholat habis sholat asar, ya, untuk sholat habis sholat asar itu dilarang. Dilarang bukan doanya, kan as-shalah ad-du'a. Sholat itu ya doa. Kalau doa nggak apa-apa, silahkan. Kalau doa, sholat dalam penentu doa, silahkan mau panjang. Bahkan maaf teman-teman, bahkan kita sangat dianjurkan doa itu setelah asar. Termasuk doa, ya lupa kita baca. Kita baca doa berbang ya, doa pagi sore yang paling singkat dan insya Allah sudah hafal semua. Ayo sama-sama kita baca. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ulangi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ini doa justru dianjurkan. Ya Allah, dengan namamu ya Allah kami memasuki sore, memasuki pagi. Dengan namamu ya Allah Engkau hidupkan aku. Dengan namamu ya Allah Engkau matikan aku. Dan karena nama pula ya Allah kelak kami akan kembali kepadamu. Jadi pengakuan ikrar bahwa kita nggak pernah hidup, nggak bisa memasuki waktu kecuali atas kehendak Allah. Boleh kalau doa dalam pengertian salat yang dengan doa. Tapi untuk salat yang 2 rakaat, salat sunnah atau apapun itu masuk larangan habis salat asar. Walaupun, nah ini teman-teman, walaupun ada riwayat, saya pernah baca juga ada riwayat yang masih diperdebatkan boleh. Jadi karena itu kalau teman-teman ada orang habis sholat asar kemudian sholat, lihat dulu orangnya. Kalau yang sholat itu orang alim, nggak usah ditegur. Ya, saya ulangi. Kalau orang ini orang ngerti, tapi kalau orang biasa boleh diingatkan, Pak, habis sholat asar nggak ada sholat sunnah. Saya pernah lakukan itu, Pak. Saya pernah sholat di Kayu Manis ketika mau ngajar di kampus habis sholat asar. Saya sholat di situ karena ngajarnya setelah sholat asar. Kebetulan masjidnya dekat kampus itu. Kemudian habis sholat ada bapak-bapak yang nyempil gitu sholat habis sholat asar, sholat sunnah. Saya dekati. Kemudian saya bilang, Bapak sholat apa tadi habis sholat asar? Sholat sunnah nak, orang tua. Kalau habis sholat asar tidak ada lagi sholat sunnah Pak. Dia alhamdulillah dia senang sekali. Oh gitu ya nih. Karena
dia sepuh, oh kita nyanyi terima kasih nak. Nah itu boleh, berarti memang beliau orang yang belum tahu. Tapi kalau orang alim, ustadz atau siapa, nggak usah, karena ada satu riwayat walaupun dikatakan itu mengatakan ayatnya hadisnya lemah, tapi ada yang melakukan, ada dasarnya. Itu Mas Subri. Jadi memang secara umum yang difahami oleh kita, habis salat asar itu tidak ada salat. Kalau doa boleh, salat dalam pengertian doa silahkan, malah kita disuruh banyak berdoa habis salat asar. Kenapa sih? Nah ini kenapa? Karena pada saat habis salat itu kenapa kita suruh banyak berdoa kepada Allah? Karena itu sore itu adalah awal menuju malam. Nabi Muhammad dalam satu riwayat mengatakan, ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, jika engkau tahu tentang apa yang aku tahu, maka engkau tidak akan pernah berani keluar di malam hari. Maka bekali dirimu. Bekalnya kapan? Sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam. Kita disuruh apa? Matak aji, siapkan dengan doa-doa. Karena kalau engkau tahu tentang apa yang aku ketahui, engkau tak akan berani keluar malam. Betapa dahsyatnya malam itu. Maka siapkan dirimu dengan doa-doa. Ngeracik doa gitu, kira-kira gitu. Itu dianjurkan. Tapi salat tidak dianjurkan. Ada juga yang riwayat mengatakan karena saat itu sedang ada sebagian orang melakukan pemujaan terhadap terbitnya matahari. Muja-muja haram. Sekali lagi itu untuk secara umum itu. Tapi kalau ada ustadz, ada ulama yang ternyata itu dia melakukan itu, ya dia punya pengetahuan yang berbeda, nggak apa-apa, nggak usah disalahkan. Tapi kalau kita termasuk saya kepada teman-teman saya sampaikan nggak usah. Lalu apa yang dibolehkan setelah laksanakan salat yang karena sebab, contoh salat jenazah boleh, ya salat jenazah boleh. Lalu apa lagi? Salat gerhana ditetapkan oleh pemerintah, misalnya ada gerhananya jam berapa? Jam 5 sore. Kita nggak mungkin nunda waktu. Masa mau habis gerhana kita sholat asar? Sholat asarnya misalnya kayak sekarang jam 3 kurang. Gerhananya kapan? Jam 5 baru akan gerhana matahari. Boleh. Jadi sholat yang disebabkan karena sebab boleh. Di Mekah Madinah 5 waktu sholat jenazah. Subuh pun habis sholat subuh sholat jenazah kan? Yang sudah haji atau umrah pasti ngalamin. Habis salat subuh Allahu Akbar, salat jenazah. Habis salat asar salat jenazah. Jadi yang dibolehkan salat yang dilarang, habis salat yang dilarang adalah salat yang disebabkan karena sesuatu. Jenazah boleh. Kita habis salat asar di sini tiba-tiba ditelepon Pak Haji Masur, "Ji, tolong ada jenazah mau minta disalatin." Enggak, silakan. Enggak apa-apa. Ya, kalau ada salat jenazah segerakan. Udah datang. Habis salat asar boleh. Habis salat asar boleh enggak kita melakukan salat sunnah yang lain? Tegas, tidak boleh kecuali tadi. Tapi pembahasan tentang salat jamak beda lagi. Apa syaratnya? Ketika kita musafir dalam perjalanan, iya, kita tarik zuhur ke asar namanya jamak takhir. Ketika kita jamak takhir, iya, memang harus ditarik ke asar. Boleh kalau itu. Jadi beda bab, beda pembahasan. Kalau itu namanya pembahasan tentang salat safar. Satu boleh jamak saja, yang kedua boleh jamak qashar. Kalau jamak qashar mengumpulkan dua waktu menjadi satu, jumlah rakaatnya disingkat, dipadatkan, yang 4 jadi 2, itu namanya jamak plus qashar. Tapi ada juga yang hanya menjamak saja tapi tidak qashar, ya, hanya menjamak saja, tetap 4-4. Salat asarnya 4, salat zuhur 4, silahkan, boleh saja. Bahkan Al-Mu'allim Syafi'i Azami bilang kalau jarak antara kita dengan Bogor misalnya belum sampai 80 kilo, tapi karena kita musafir boleh menjamak saja tapi qashar tidak. Tapi kalau Imam Abu Hanifah udah boleh. Imam Abu Hanifah itu ya bahasanya gampang, pokoknya keluar namanya perjalanan, pokoknya musafir. Ya, kadang-kadang penting juga pandangan beliau. Dari Tanah Kusir mau ke Tanjung Priuk, masuk tol, macet total, berhenti. Gimana itu? Ya, bapak berangkat misalnya jam 1 belum sholat asar,
maaf belum salat zuhur, masuk tol nggak bisa ngapa-ngapain, waduh gimana, sampai Tanjung Priok ternyata jam 3:30, berarti zuhur, udah langsung niat di jalan, ya Allah saya tarik zuhur ke asar. Ini pandangan Imam Abu Hanifah boleh. Kenapa? Ada masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Kesulitan, penghalang, dia boleh kalau pandangan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i harus 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau 1 marhalah 40 kilo berarti 80 kilo. Nah ini nanti fikihnya akan panjang kalau ini. Tapi secara singkatnya adalah kalau yang disampaikan oleh Pak Sufi tadi, boleh namanya menjamak antara 2 waktu menjadi 1 waktu, boleh dengan hanya jamak saja, boleh dengan jamak qashar. Qashar itu meringkas yang 24 jadi 2. Itu tidak ada masalah semuanya, Pak Sufi dan semuanya. Saya kira cukup ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada pencerahan untuk diri saya terutama dan kita semuanya. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.